Selalu ada celahnya. Orang beriman pun terpeleset. Sampailah Yesus datang, saudara-saudaraku. Dan dia mengenapi hukum Taurat, artinya tuntutan Taurat. Hanya satu yang bisa mengenapi, Kristus. Sehingga yang terjadi dan bagaimana seharusnya kita menyadari, memahami, dan melakoni itu dalam hidup kita sehari-hari. Pergumulan tidak sederhana di dalam kehidupan kita, bagaimana bukan saja mengerti tetapi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah kali ini saudara kita mengangkat 7 kemenangan atas salib. Bagaimana kemenangan-kemenangan yang Yesus Kristus kerjakan di atas salib di dalam 7 aspek yang akan kita perhatikan satu demi satu. Nah minggu ini kita akan mulai dengan memikirkan kemenangan atas. Kita akan membuka Alkitab kita Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23 saudara. Jika saudara sudah menemukan Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23, kita akan membaca bagian ini bergantian. Saya baca 15, saudara baca 16 terus hingga selesai ayat 23. Lalu Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Kita akan mulai Roma 6, 15 sampai 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah salib, di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu yang dikatakan Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kita kembali ke saudara-saudara kepada perenungan kita di dalam Roma, dan 2 bagian ini akan mengantar kita memahami pemaknaan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang merdeka. Di Taman Eden, Tuhan menciptakan manusia di dalam kesempurnaan dan hidup yang sangat merdeka. Semua yang ada dalam taman ini boleh kau makan kecuali yang satu. Dan ini menjadi proyek ketaatan yang memberi nilai kepada manusia. Betapa manusia adalah manusia unggul yang seharusnya mampu menjalankan kehendak Allah. Satu itu jangan kamu makan. Hal itu, perintah itu, peraturan itu membuat manusia menjadi manusia. Nah ini menjadi sangat penting. Ada orang banyak tanya, kenapa Tuhan bikin itu? Jadi gara-gara itu jatuh dalam dosa. Bukan gara-gara itu jatuh ke dalam dosa. Gara-gara melanggar perintah Allah terhadap perintah itu. Dan justru dengan adanya perintah, manusia adalah makhluk yang dipercaya oleh Allah, mampu menjalankan dan pada dirinya memang bisa. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa, ketidaktaatan pada hukum Allah membuat manusia itu berdosa, sehingga manusia menjadi hamba dosa di dalam sepanjang hayatnya. Dan dosa hanya membawa manusia kepada maut, kematian. Maka manusia berjalan, Yeskiel menggambarkan tidak lebih tidak kurang seperti mayat berjalan tanpa arah, tanpa kemauan dan tanpa keinginan kecuali satu,
diperbudak oleh dosa, melakukan apa yang menjadi kehendak dosa. Manusia tidak pernah melakukan apa yang sejatinya mestinya menjadi kebutuhan hidupnya. Ini miris sekali. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan atau tidak Kristen tetapi hidupnya baik dan benar? Di situ pun dia diperbudak oleh dosa sehingga dalam moralitas justru dia tidak mau percaya kepada Kristus dan bergantung kepada Kristus. Sebaliknya, bagaimana orang-orang beragama tapi tindakan moralnya tidak lebih baik dari yang tidak beragama? Justru itu menunjukkan betapa pecundangnya dia karena hidupnya tidak mencerminkan kemerdekaan itu. Lalu bagaimana seharusnya orang yang merdeka? Nah, ini yang menarik untuk kita selusuri. Mengenal dia dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya menjadi gugatan yang paling penting, saudara. Arti hamba. Hamba adalah orang yang takluk dan harus mentaati tuannya. Dan dia bahkan tidak berhak lagi atas dirinya, atas hidupnya, atas keinginannya. Dia sudah tiada pada dirinya. Nah, ini hamba. Maka hamba tidak berhak atas dirinya. Hamba tidak berhak atas keinginannya. Dia tidak boleh punya mau. Dia tidak boleh punya arah. Dia hanya boleh lakukan apa yang tuannya mau. Nah, konsep hamba harus dipahami di dalam konteks budak di waktu yang lampau. Nah, itulah istilah hamba dosa dipakai di Alkitab. Jadi hamba bukan seperti pembantu di rumah yang punya hak bebas, lalu punya hak cuti dan seterusnya. Di waktu lampau hamba itu bukan itu. Totally. Dia tidak berhak atas hidupnya. Kalau tuannya mau mati, dia mati. Oleh karena itu saudara, konsep ini harus kita mengerti penuh. Dan itulah pengertian menjadi hamba dosa. Di mana manusia tidak lagi berdaya pada apa menjadi keinginannya. Tetapi apa yang mau jadi setan itu yang manusia lakukan. Dan setan memakai manusia dalam warna hitam dan warna putih. Hitam adalah penjahat, pembunuh, pencuri. Tetapi putih adalah orang yang tampak baik, bermoral luar biasa, tapi rasa tidak perlu Tuhan. Ini terlalu luar biasa, saudara. Oleh karena itu dalam diskusi di kolong langit ini, kesulitan bagi orang Kristen adalah satu apa? Karena orang Kristen gagal mendemonstrasikan apa yang dipercaya. Orang Kristen gagal untuk hidup seperti apa yang dikehendaki Tuhannya. Dan dunia sulit untuk memahami orang Kristen. Karena omongannya dengan perbuatannya tidak sejalan. Nah, ini problem kita, saudara. Karena itu kita mempunyai persoalan serius dalam hidup keimanan kita. Bagi saya menjadi pendeta bukan bagaimana berkhotbah, itu soal sederhana. Saya berani berkata, silakan bertanya apapun. Maka aku akan berjanji kepadamu, aku jawab semua pertanyaan. Tetapi demi Tuhan yang hidup, apakah aku lakukan semua yang ada itu? Belum tentu. Karena itu tidak ada keunggulan dalam mengetahui. Karena geletak keunggulan dan kemenangan adalah dalam melakukan apa yang kita ketahui. Mengetahui satu bagian penting, tetapi tidak berguna ketika tidak dikerjakan. Nah, karena itu ini pergumulan kekristenan saudara. Jadi hamba hanya melulu melakukan apa kehendak Tuhannya dan hamba dosa, begitulah manusia. Oleh karena itu manusia menjadi hamba dosa, hambanya maut. Maka manusia mempunyai satu titik harapan diberikan Tuhan namanya hukum Taurat. Kau sudah binasa, kau mati, nah sekarang kau beri hukum. Patuhilah hukum-hukum ini, maka engkau akan hidup. Celaka saudara, manusia totally betul-betul namanya budak dosa itu. Manusia totally betul-betul hamba maut itu. Sehingga tidak ada satu orang pun bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Artinya tidak ada satu orang pun merdeka karena Taurat. Sebaliknya, semua orang tertindas, terhukum, terbukti bersalah karena Taurat. Taurat adalah hukum dosa. Bukan Tauratnya maksudnya adalah berdosa. Tetapi gara-gara Taurat kita menjadi berdosa. Kenapa? Karena kita melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat membuat kita berdosa. Jangan mencuri, kita mencuri. Jangan berdusta, kita berdusta. Kita menjadi berdosa karena hukum Taurat. Maka hukum Taurat hukum yang membuktikan betapa berdosanya kita. Sehingga di dalam hal itu ada satu hal yang fair dalam Alkitab. Yang saya sangat suka. Alkitab menggambarkan gambaran manusia berdosa. Dan menggambarkan totally kegagalan manusia. Diberi hukum, silakan kalau kau mampu jalankan ini. Nah itulah hukum Taurat. Tapi kita gagal. Maka kalau ada orang bilang enak ya jadi orang Kristen, cukup percaya semua beres. Itu orang tidak ngerti. Dan orang Kristen pun banyak yang tidak mengerti, menganggap remeh kasih karunia keselamatan oleh Tuhan. Kita selamat karena kasih karunia bukan karena perbuatan. Siapa bilang itu salah? Betul sekali. Tapi jangan lupa orang diselamatkan tidak mungkin tidak berbuat. Karena itu Yakobus menyindir sekaligus menyentil orang-orang Kristen apa mula-mula. Kalian ini selalu ngomong beriman tetapi tidak punya perbuatan. Ketahuilah, iman tanpa perbuatan nothing. Mati.
Sehingga gegap gempita Alkitab itu sebetulnya menjadi gugatan menarik, saudara. Karena itu keprihatinan kita pada masa kini bukan saja secara kuantiti kekristenan disusul ya oleh Islam, tetapi juga secara quality orang Kristen drop dalam kehidupan. Miris setengah mati. Ini menjadi perkelahian pertandingan untuk menunjukkan orang Kristen yang berkelas. Yang tidak hanya bisa berkata Tuhan Maha Besar, tetapi hidupnya tidak punya hati yang besar. Tidak punya pengabdian yang besar. Yang berkata Tuhan Maha Kasih, tetapi dia tidak mampu mengasihi sesamanya sebagaimana Kristus mengasihinya. Nah, inilah perkelahian kita. Oleh karena itu manusia yang ternyata terbukti totally gagal, tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat, hanya satu, binasa. Karena itu kalau kita membaca Alkitab menarik. Tuhan berkenan kepada Nuh. Tuhan yang berkenan. Maka Tuhan kemudian memilih dan berkata kepada bangsa Israel, akulah Tuhan Allahmu. Bukan Israel angkat dia jadi Tuhan. Dia melihat Abraham dan berkata, Abraham ikut aku akan membuat engkau ini dan itu. Totally kita lagi lihat di dalam PL. Inisiatif dari Allah menyatakan cinta kasih. Lalu orang-orang yang dipanggil ini kemudian dibimbing, dituntun, gagal juga. Kalau lihat secara manusiawi. Abraham tak mampu menunggu janji Allah bahwa dia akan mempunyai keturunan. Sehingga dia mengiyakan tawaran Sarah untuk mengambil Hagar. Sehingga lahirlah Ismail. 12 tahun kemudian baru lahir Ishak. Dan muncul problem sepanjang sejarah. Nuh mengalami kegagalan. Itu masih di atasnya daripada Abraham. Dia di dalam ketaatan naik air melintasi naik bahtera. Sehingga mereka tidak hancur oleh air bah. Tapi tindakan pertama yang dilakukan Nuh. Menghabiskan kesuntukan di dalam bahtera kali. Dia mulai menikmati dan mabuk anggur. Sehingga menimbulkan malapetaka. Anaknya Ham melihat lalu menjadi terkutuk. Miris. Bagaimana orang percaya bisa menjadi anak terkutuk. Saya selalu pikir Alkitab, serem amat ya. Gagal. Nuh, Abraham. Musa juga sama. Besar dipakai Tuhan memimpin Israel. Tapi tidak mampu untuk menjaga kendali pada dirinya. Sehingga dia melanggar kekudusan Allah dan Allah murka padanya. Dia tidak pernah sampai ke tanah perjanjian sekalipun oleh kasih karunia. Tuhan tetap mempertunjukkan apa itu tanah perjanjian kepadanya. Dengan mata imannya ia melihat. Tetapi sebetulnya kalau kita ada di Gunung Nebo lalu melihat ke seberang sana, memang sana tanah Kanaan udah kelihatan. Apalagi kalau kita bawa teropong, apalagi kalau malam lampu-lampu terang, nah itu tuh Yerusalem semua itu tanah perjanjian. Apalagi kalau kita bawa teropong lalu bawa teleskop itu, wah itu jelas sekali. Sehingga saya memikirkan selalu kebenaran Alkitab. Lalu dipandang dari sudut geografis, wow itu keren. Begitu presisi, begitu ketat. Ya, itu menimbulkan gairah di dalam kita memahami kebenaran itu secara penuh. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih, fail. Ah, itu judulnya di PL. Abraham dipanggil, fail di tengah jalannya. Dia dipanggil. PB beda, orang gagal dipanggil. Terus menunjuk dan terus menukik naik ke atas. Itu perjalanan orang-orang seperti Paulus, bajingan tengik yang membunuh hamba-hamba Kristus, tetapi kemudian menjadi hambanya Kristus. Dan hidupku bukan aku lagi tapi Kristus dalam aku. PB perjalanannya berbeda, selalu starting dari kegagalan, kebusukan, dibawa naik. Abraham tidak diceritakan kebusukannya, Nuh tidak diceritakan kebusukan masa lalunya. Tapi diceritakan mereka dipanggil, berjalan, ada fail. PB lain. Maka nuansa itu dengan segera kita bisa melihat, wow, Alkitab mencerminkan hebat setengah mati. Bagaimana manusia yang diperkenan Allah di PL ternyata juga tidak pernah mampu untuk bisa hidup lempeng, lurus. Dan Musa pun terpaksa mengeluarkan surat perceraian karena tegar tengkuknya orang-orang Israel. Tapi di PB semua menjadi berubah, susah. Kita adalah bajingan-bajingan yang payah, yang rusak, yang dipanggil tetapi kemudian menjalani hidup dan bisa mengabaikan, menyalibkan diri. Sehingga pada titik tertentu kita harus menggapai semangat. Hidupku bukan aku, tapi Kristus di dalam. Semangat ini yang harus kita wujudkan, saudaraku yang kekasih. Bagaimana secara bertahap kita terus akan melangkah
Nah oleh karena itulah kemudian Taurat menunjukkan betapa manusia menjadi hamba dosa. Tidak bisa tidak berbuat dosa. Manusia porak-poranda terus. Pengen gak berdosa tapi selalu ada celahnya. Orang beriman pun terpeleset. Sampailah Yesus datang saudara-saudaraku. Dan dia mengenapi hukum Taurat, artinya tuntutan Taurat. Hanya satu yang bisa mengenapi, Kristus. Sehingga dia menjadi mati padahal dia tidak berdosa. Maka dia membereskan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Yang berdosa berusaha hidup tapi tidak bisa. Perhatikan komparasinya, substitusi antara Kristus dan Adam. Adam mengakibatkan kegagalan dalam hidup manusia diperbudak dosa. Kristus dalam ketaatan memerdekakan manusia dari dosa. Kita pernah mendengar khotbah bukan? Antara Taman Eden dan Taman Getsemani. Di Taman Eden manusia ingin jadi Allah. Di Taman Getsemani Yesus menyangkal dirinya. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Di Taman Eden bukan kehendakmu, kehendakku yang jadi. Beda bumi langit. Nah di situ Kristus luar biasa. Dan Paulus dengan tajam menangkap itu. Lalu berkata dalam 1 Korintus 15. Sama seperti satu Adam semua kita jatuh dalam dosa. Begitulah. Karena satu Kristus semua kita dibangkitkan dari kematian. Wow, thanks God. Puji Tuhan. Bersyukurlah kita pada kasih karunia yang besar itu. Yang digambarkan secara terang benderang. Berbagai lewat pendekatan-pendekatan yang luar biasa. Mengagumkan Alkitab. Tidak akan engkau temukan kitab suci apapun di kolong langit ini. Seketat Alkitab dalam mencicarakan kebenaran. Bacalah seluruh Alkitab dan tercengang. Kalau aku boleh mengatakan satu hal, kenapa ada kesesatan dalam kekristenan? Kenapa ada kekacauan dalam kekristenan? Karena orang tidak mau membaca seluruh Alkitab. Dia cuma baca sepotong yang dia mau, lalu menyimpulkan menurut otaknya yang sudah rusak ini. Maka rusaklah semua. Tapi kalau kita baca semua, kaget-kaget. Saya pun harus terkoreksi. Saya punya beberapa kelas PR. Kalau baca-baca, ini tidak pernah aku baca. Tapi ternyata gini, lalu terjadilah koreksi terus-menerus pada otakku ini. Loh, berarti aku salah ya? Ini ada bagian yang aku perhatiin. Loh ternyata begini ya. Lalu saya terkoreksi terus-menerus. Makin mengertilah aku Alkitab. Firman itu cermin bagi kita untuk menemukan siapa kita. Tapi kalau saya tidak dalami terus, saya pikir saya sudah lulus dan sudah ngerti semua. Sudah tahu semua. Toh saya sudah selesaikan. Saya sudah belajar di sekolah. Nah itu sebab seringkali muncul perdebatan-perdebatan yang tidak berujung. Padahal kekristenan adalah kebenaran final yang tidak bisa dibantah orang. Sekalipun yang tidak bisa bantah itu belum tentu percaya. Bedakan ya. Untuk menjawab itu satu logika. Menjelaskan kebenaran satu bagian. Dan pasti kita bisa. Tetapi untuk orang itu percaya itu bukan karena kita bisa jelaskan. Orang itu percaya tetap karena kasih karunia. Karena itu jangan ada yang membesarkan diri. Kalau orang menjadi percaya dalam pelayanan. Itu bukan karena kita. Dialah yang mempertobatkan tiap orang. Karena itu pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah penebusan yang membuat manusia menjadi milik Kristus, bukan lagi milik setan. Nah ini menarik saudaraku. Bagaimana kemenangan itu? Nah kemenangan Kristus atas perhambaan adalah di atas kayu salib. Dia membeli manusia, membayar manusia yang terkutuk itu, yang berada di bawah murka Allah dan dibuang kepada pekerjaan setan. Ingat, Kristus menebus manusia bukan dari setan. Ini saya sudah khotbahkan beberapa kali, tetapi selalu saja ada di BB beredar kalimat, Yesus sudah menebus kita dari setan. Sejak kapan setan memiliki manusia? Allah yang pencipta membuang manusia. Ditaruhnya di lubang dosa bersama dengan setan. Maka kalau manusia itu mau ditebus, dia harus membayar lunas hutangnya kepada Allah. Yang membuat dia terbuang di penjara bersama setan. Nah, Kristus membayar kepada Bapa. Sehingga istilah perhambaan adalah, kalau ada itu budaknya orang, hambanya orang, saya mau hambanya itu, saya mesti bayar kan? Bayar sekian. Harganya gimana Pak? Tergantung, orangnya tegap gak? Wah masih muda gak? Wah ini hebat, kuat. Harganya tinggi. Ya, tapi kalau sudah payah-payah, loyo-loyo kayak Big Man Sirait, harganya murah. Nah ini murah ini. Ya, yang tegak-tegak, yang kuat-kuat, mahal, tinggi. Maka kemudian saudara, berapa harga manusia? Darah suci. Siapa yang punya? Nah, karena itu tidak ada nabi yang bisa menebus dosa. Tidak ada rasul yang bisa menebus dosa. Selama manusia dilahirkan oleh papa dan mamanya, selama itu
dia terhisap pada dosa turunan. Selama itu dia tidak bisa membayar hutang dosa itu. Lalu siapa yang manusia suci? Kristus Yesus. Kenapa suci? Karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Dia tidak lahir dari keinginan Maria dan Yusuf. Siapa dia? Allah yang berkenan datang menjadi sama dengan manusia. Menanggalkan keilahiannya. Mengosongkan dirinya. Filipi pasal 2. Sehingga dia menjadi sama dengan manusia. Di situ dia bergumul. Di situ dia mengerjakan apa yang mesti dikerjakan. Sehingga seluruh kebenaran di dalam sisi-sisi Alkitab mencengangkan sesuatu. Mengagumkan luar biasa. Karena connecting. Hebat ya. Connectingnya itu luar biasa. Ya. Sehingga bagi kita itu menjadi amat sangat mengagumkan. Nah, Kristus membayar dengan apa? Darahnya sendiri. Sehingga salahnya Adam, orang suci, berbuat dosa sama dengan mati, maka Kristus adalah orang suci yang mati karena tidak berbuat dosa. Loh, kenapa dia bisa mati? Dia kan gak bikin dosa, yang bikin kan si Adam. Suci, lalu bikin dosa, jadi mati. Tapi Kristus mati bukan karena bikin dosa, karena dosanya si Adam. Balance. Sehingga pembayaran itu bersifat hebat. Kalaupun kita yang mati, Tuhan ini dosaku, matilah aku untukmu. Ya tetap aja darah kita darah berdosa, gak ada nilai. Darah kita yang tumpah itu darah payah. Tapi darah Kristus yang suci tertumpah karena dosa manusia. Oleh karena itulah, ingat kita menjadi budak dosa karena dijual oleh pemberontakan Adam. Kita menjadi budak Allah karena dibeli oleh ketaatan Kristus. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana Kristus menjadi juru selamat sekaligus Tuhan pemilik dalam hidup kita. Kurios, istilah kurios dipakai di PB menjadi menarik saudara kalau kita lihat dari perspektif Rambam. Kurios itu adalah Lord, ada dua kandungan di sana. Tuhan dan Tuhan. Yang dimuliakan, yang ditinggikan. Maka istilah kurios banyak sekali dipakai orang ketika mereka berkata, ya Tuhan, bukan Tuhan. Karena orang yang sembunyi belum tahu siapa Yesus. Tahu-tahu ngomong aja Tuhan. Lalu istilah Tuhan dan Tuhan, kemudian di PB itu semua diterjemahkan oleh LAI adalah Tuhan. Nah pernah ada orang debat, ini kan tidak selalu Tuhan. Kenapa semua nama Tuhan? Nah itu dikirim reformata dan saya waktu itu menjawab. Secara terminologi teologi, di dalam keawaman umat, tepat yang dilakukan LAI. Tetapi bagi orang yang mau study word untuk kata, boleh untuk satu-satu kita mulai melihat. Namun dalam kandungan tadi, ketika orang berkata Tuhan kepada Kristus, betul karena Yesus menebus dia. Tuhan betul karena itu menjadi ekspresi daripada penaklukan diri. Waduh saya jadi kagumnya setengah mati sama Alkitab. Dulu saya gak ngerti terlalu seperti itu. Tapi waktu udah mulai lihat, benar loh. Jadi waktu kita bilang Tuhan dan bukan Tuhan, itu pun pengakuan kepemilikan. Aku milikmu. Tuhan tolonglah aku. Tuhan berbelas kasihanlah. Mereka tidak tahu siapa Yesus. Engkau Mesias anak Allah itu nanti di Matius pasal 16. Waktu Petrus berbicara di Kaisarea Filipi. Sebelum ke belakang orang-orang ketemu dia tidak tahu siapa. Tapi semua menyapa dia Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tapi betul. Karena penyataan Tuhan adalah aku milikmu, aku hambamu. Maka mereka sebetulnya benar dan tepat. Dan sehingga ketika menuju kepada kayu salib dan dia mati, dia menjadi Tuhan. Pemilik hidup kita. Nah oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita bermain di dalam studi kata saja di PLDPB, itu mencengangkan setengah mati. Itu sangat mengagumkan. Nah oleh karena itu Kristus menjadi pemilik kita. Itu sebab Paulus berkata, ingat engkau bukan lagi milikmu sendiri. Tapi hidupmu milik siapa? Kristus itu. Paulus bicara pada orang Korintus. Kita ini bukan milik kita yang mau semau-maunya saja. Nggak bisa lagi. Kamu milik Kristus. Karena kamu sudah dibeli dengan harga yang tunai. Nah oleh karena itulah saudara-saudara. Kita menjadi milik Kristus, menjadi hamba Kristus. Karena kita sudah dibayar oleh Yesus Kristus kepada Allah. Sehingga murka Allah tidak dijatuhkan pada kita. Tapi murka Allah ditanggung oleh Kristus demi penebusan kita. Itu sebab dia berteriak, Eloi, Eloi.
lama sabatan. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa memalingkan wajah, tak lagi melihat anak. Anak berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Jawabannya hanya satu, engkau berdosa. Allah suci tidak bisa melihat. Mengapa dia berdosa? Karena dosaku, dosamu yang ditanggung. Sehingga Bapa meninggalkan dia. Sesuatu yang tidak boleh terjadi sudah terjadi. Bukankah dia satu? Itu sebab pengorbanannya adalah pengorbanan yang tidak mungkin terbayar oleh kita. Kalau saja kita mengerti keesaan kesatuan di dalam Bapa dan Anak, itu mencengangkan. Tapi dia lakukan. Apa yang kita sendiri tidak akan pernah mau lakukan. Dan dia berkorban untuk itu. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Apa yang menjadi gambaran daripada pengorbanan Kristus yang membuat kita menjadi miliknya. Oleh karena itulah manusia yang ditebus Kristus harus hidup sebagai hamba Kristus. Hidup dalam kebenaran dan kemerdekaan dari dosa. Oleh karena itu Paulus berkata di dalam Roma tadi. Tidak tahukah engkau kalau engkau menjadi hamba seseorang kau harus taati orang itu. Begitulah ketika engkau menjadi hamba Kristus, engkau harus mentaati Kristus. Syukur kita sudah ditebusnya, syukur kita sudah dibelinya, syukur kita sudah dimerdekakannya dari dosa dan menjadi hamba pada kebenaran. Seperti dia Kristus, sang kebenaran. Maka waktu dia bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya dia menyelamatkan kita dan kita harus percaya dalam dia. Dia di dalam kita, maka kita harus hidup dari kebenarannya. Kita harus berjalan pada jalannya Kristus. Tapi bagaimana kita mau bisa hidup pada jalan Kristus? Bagaimana kita mau bisa hidup menurut kebenaran Kristus kalau kita tidak mengetahui jalannya, tidak mengetahui kebenarannya. Itu membuat kita harus terus belajar. Jadi saudara bisa membayangkan kekristenan masa kini yang paling malas belajar, lalu rasa capek belajar, tak mau lagi ngerti. Udahlah yang gampang-gampang saja lah, capek kita mesti begitu. Sudah capek urus ini, belajar lagi. Dan orang menghindar. Kita terus berdoa saudara, makin sedikit orang yang rindu belajar. Orang lebih banyak mau menjadi gampang, karena agama dituntut menjadi legalitas terhadap apa yang kita lakukan. Nah, itulah kejahatan manusia masa kini. Agama atau beragama, ibadah atau beribadah menjadi legalitas terhadap keberdosaan dan hidup yang miris. Orang memberi persembahan menjadi legalitas, seakan-akan dia diberkati oleh Allah. Orang khotbah jadi legalitas, seakan-akan dia melayani Allah. Padahal kita tidak pernah suka kalau Bikman Sirait itu jadi pengkhotbah. Yang Alkitab suka aku tahu. Aku harus hidup sesuai dengan apa yang kukhotbahkan. Dan itu berat. Karena aku akan berguna. Maka hidup kita ini perkelahian. Semua kita. Nah oleh karena itu saudara-saudara, kita dituntut untuk menjadi hamba terhadap kebenaran. Nah oleh karena itulah orang-orang di Roma diingatkan bagaimana supaya mereka jauh daripada kedurhakaan yang dulu sudah membawa mereka durhaka. Supaya mereka sekarang hidup dalam kebenaran yang membawa mereka pada pengudusan. Karena kalau hidup kita benar artinya kita akan makin menjadi kudus. Artinya apa ya? Emang dulu gak kudus? No. Dulu kamu sudah dikuduskan, ditebus oleh Kristus. Kudus adalah terpisah dari, tidak sama dengan. Ada benda-benda di mimbar ini. Kudus adalah diambil, terpisah dari kumpulan itu, tidak sama dengan kumpulan itu. Sehingga istilah kalau kamu hidup benar, maka perbedaanmu dengan kumpulan itu makin hari makin nyata, itu pengudusan. Makin kudus, makin beda. Dengan apa? Dengan dunia. Nah sekarang ngukur kita orang beriman apa enggak, gimana caranya Pak? Ya gampang, lihat aja kalau dengan dunia ini berbeda apa enggak. Mirip sih Pak, ya belum kudus itu aja. Orang ke kiri, kita ke kiri enggak. Orang ke kanan, kita ke kanan enggak. Kalau cuma ikut kita jadi sama. Orang lakukan hal ini supaya begini, lalu kita ikut juga sama. Lalu kalau Bapak sendiri gimana? Aku pun bergumul setengah mati untuk belajar. Dan tiap hari. Dan aku sadar, sampai mati aku, ini pergumulan tidak akan berhenti. Karena itu aku akan terus berdoa, Tuhan tolong. Itu sebab kalau ada kesempatan, Tuhan berikan untuk hidup benar, hidup baik. Ambillah berapapun sakitnya. Lakukanlah
berapapun beratnya. Karena tidak selalu kesempatan itu ada padamu. Tidak selalu kau punya kesempatan menolong orang yang susah. Tidak selalu kamu punya kesempatan membantu orang untuk mencapai masa depan. Jangan pernah lepaskan. Ini harus jadi perkelahian kita, pergumulan kita dalam hidup kita. Ya, biar ini menyemangati kita, susah. Tapi jangan berhenti dalam angan, jangan berhenti dalam diskusi. Wujudkan. Nah disinilah kita menjadi hamba terhadap kebenaran. Dan bagaimana kita makin hari makin dikuduskan. Sehingga kita yang dulu dosa sudah bebas. Dan sekarang kita menjadi hamba pada kebenaran. Oleh karena itu ditanyakan saudara. Bukankah dulu ketika engkau hamba dosa. Buah apa yang kau dapatkan? Hanya buah kematian itu. Tetapi sekarang kalau engkau hamba kebenaran. Buah apa yang kau dapatkan? Harusnya buah kehidupan itu. Karena itulah dikatakan bukankah sudah nyata. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah itulah hidup yang kekal. Di mana? Pada Kristus yang menebus kita, yang membayar kita untuk boleh menjadi hambanya. Oleh karena itu kemenangan Kristus menjadi kepemilikan atas manusia tebusan. Mengharuskan yang ditebus hidup benar sesuai Kristus. Sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Itulah tanda kita orang tebusan. Apa identitasnya orang Kristen? Perilaku benar. Dari mana orang tahu kita murid Yesus? Bukan karena kita sebut, aku murid Yesus, aku murid Yesus. Maka saya suka kalimat Yesus. Tidak setiap orang menyebut apa? Namaku Tuhan, Tuhan muridku. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Matius 7, 21, 23 itu keren setengah mati. Jadi percuma kita sebut-sebut dia, khotbahkan dia. Tapi kita tidak lakukan kehendak Bapa. Yang kedua, bahkan akan pada akhir zaman nanti, pada waktu orang mati, ada yang klaim, Tuhan, aku menyembuhkan orang dalam namamu, membuat mujizat, bernubuat, mengusir setan. Tapi Yesus bilang apa? Nyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Jadi adakah orang menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus, berbuat mujizat dalam nama Yesus, tapi tidak masuk surga? Banyak. Itu sebab jangan tergoda menjadi dukun. Tapi memang dukun banyak uang. Sangat menggoda. Saya tiap kali pergi pesta kawan, tiap kali lihat orang. Kalau pestanya wah-wah, gila ya. Enak ya kalau duit banyak bisa ngatur semua. Berasa juga itu saudara. Kadang-kadang ngotak ini muter aja terus ya. Nah kalau lagi duduk-duduk ngelamun. Mendadak 1 milioner. Dilihatnya big man baik. Nah ini semua buat kau lah big man. Kau pakai untuk pelayanan. Cialah keren ya. Saya bayanginnya sih pelayanan. Lalu saya tolong semua anak-anak. Sekolah bukan cuma di Kalimantan, Papua. Wah seluruh provinsi bikin sekolah. Nah, itulah imajinasi. Habis mimpi-mimpi gitu saya ketawa sendiri. Ketawanya kenapa? Betapa aku mau semuanya jadi mudah. Sebetulnya apa? Aku pendosa juga sih. Apa bedanya dengan orang yang ambil jalan pintas yang bukan milik? Lalu ketawa. Besok kerja hadapin persoalan real. Ini loh. Maka itu saudara yang kekasih. Lalu ada yes. Dan aku pun sadar ya. Kadang-kadang lihat luar biasa ya. Semua loh. Kita lihat ini menteri datang. Pemimpin partai, menteri ngatri, mau salaman. Hebat ya, apalagi kalau kita yang di atas ya. Membayangkannya begitu susah. Itu pasif. Tapi godaan itu berasa. Rasanya lain kalau kita ngelihat begitu ya. Wah, hebat lu. Wah, keren lu. Ini orang jago amat ya. Menteri ngantri mau salam. Sehingga saudara yang kekasih di antara orang banyak itu kelihatan sekali. Orang ini biasa saja sebetulnya tampaknya. Kenapa? Karena yang sono terlalu luar biasa uangnya. Kemarin di Hong Kong, satu wanita usia 24, sekarang menjadi miliarder termuda di dunia dengan angka kekayaan 15T. 24 tahun.
Ya, pria yang belum menikah berdoalah. Semoga dia jadi istrimu. Jadi kamu bisa bangun gereja kita nanti ya. Saya pikir 24 tahun, 14T. Dan ini. Memang dia nabung saja generasi kedua. Ya. Tetapi kemudian ketika dia sudah memegang tampuk kekuasaan 14T umur 24. Bakal jadi apa ini? Cuma satu dua kemungkinan. Jadi benar dalam pengertian sukses usaha tapi masih jadi rusak juga di jiwa. Berat setengah mati. Dulu waktu Home Alone itu siapa namanya? Anak siapa yang bintang film Home Alone? Kule-kule itulah ya. Begitu top itu anak. Seneng ya. Tapi main Home Alone itu saya juga aktingnya suka sekali. Waduh beribet duitnya. Sana sini sana iklan mana. Waduh uangnya melibab. Gerebuk prak narkoba pemakai rusak hancur. Belum ada separuh umurnya. Rontok semua. Belum mencapai angka 30. Ngeri. Saudara kalau menelusuri hidup artis-artis Hollywood yang melejit melompat ke langit sana, lalu jatuhnya menukik ke bawah, mengerikan. Kalau saudara membaca kisah para jutawan dan bagaimana hidup keluarganya, saudara tidak akan pengen seperti mereka. Tapi kalau mendengar kekayaannya, semua kita pengen. Kok itu orang kaya Asia mau beli durian saja, dia suka sekali durian. Dia suruh beli ke Malaysia dari Hong Kong, naik private jet. Private jet terbang, turun Malaysia, beli durian, balik lagi. Buset, afturnya lebih mahal dari duriannya. Tapi saya pula pikir, asik juga ya kalau kita orang kaya. Ini mau makan bakmi mana yang di Hong Kong? Lari ke Hong Kong, beli bakmi, balik, private jet. Kapan juga dia mau, kapan juga dia bisa. Kita kan bilang, sayang ya begini. Itu karena lu kagak punya duit. Dia punya duit, dia gak sayang. Saya kadang mikir, gila juga ya. Tak habis ngerti. Saya mulai pikir. Tapi transaksi di balik jalannya itu mahal sih. Lalu mungkin dia panggil lagi konglo atau bos-bos, big boss para pemerintah yang di Hong Kong lalu makan durian sama-sama. Kan jadi lain lagi kan. Private jet boleh terbang lebih mahal aftur dari dia punya durian ya. Tetapi jangan lupa meeting itu berkali lipat lagi dapatnya kan. Karena dia hobi sekali. Maka saya pikir orang kalau sudah hebat, apapun ketika dia mau dia dapat. Mau dari mana nggak bisa. Gampang. Saudara-saudara, saya kalau dengar ngomong gitu sama rekan-rekan yang deket, jadi kita ngomong, aduh kemarin dia gila ini. Yang satunya bilang, gila itu memang kaya banget. Habis dia ngomong bilang kaya banget, saya bilang, lu kalau ngomong jangan nyinggung gue dong. Loh, sorry Pak, kenapa Pak? Dan lu bilang dia kaya amat, berarti lu miskin. Yo, saya gak ada apa-apanya Pak. Kalau gitu gue apa dong? Kere dong. Lu segini aja bilang miskin. Building lu ratusan miliar, total uang lu triliun, tapi lu bilang lu miskin. Lah gua jadi apa dong? Tapi memang saya kere sih, karena rumahku garasinya dia. Sudah dijual pun kalau dihitung tanah lebih mahal pula lagi garasinya itu. Ngiri sih. Siapa yang gak pengen? Omong kosong Big Mansirat gak pengen. Asik juga lo-nya, asik juga lo. Baru saya mulai berpikir, iya ya Tuhan ya. Betapa tidak mudahnya menjadi hamba Kristus. Betapa tidak mudahnya ngikutin majikan kayak Yesus. Yang kerjanya adalah menyangkal dirinya, lupa semuanya, nolak semuanya, gendeng juga ya kita mau semuanya. Ingat Elisa dan Gehazi? Elisa dikasih kereta harta dari si Naaman. Elisa bilang, no, bawa pulang. Ih, keren tuh hamba Tuhan ini. Dia gak bilang, Tuhan memberi, kita menerima. Enggak tuh. Bawa pulang. Jangan nanti sampai kau pikir, Allahku bisa dibeli. Biar Naaman. Free kesembuhan dari itu. Dia pulang, si Gehazi lari, gedebak. Pak Naaman, kata bosku boleh sedikit tapi tidak usah semua. Silakan berapa yang kau mau ambil? Diambil sama Gehazi, simpannya kan. Balik dia ke Elisa, langsung Elisa melihat dia. Lihat mukamu itu, muka harta itu.
Tapi saya kagum sama Elisa dan saya berdoa. Semoga saya juga tahu yang dekat-dekat saya siapa aja matanya mata harta gitu ya. Elisa keren loh. Kadang-kadang saya bilang, buset ini Elisa, kita kagak ya bisa ketipu. Kau sudah melakukan itu. Sekarang kau ambil harta Naaman itu. Dapatlah itu. Maka kustanya pun buat kau. Rebuk Gehazi langsung kustaan. Saya baca Alkitab itu, waduh gila ya. Lalu saya berdoa selalu kadang-kadang, Tuhan yang buat kayak Gehazi ya. Kita bisa ngeliat orang lalu ngomong kusta, lalu kusta dia ya. Ini kadang-kadang orang udah jahatin kita, maju pula lagi, buset dah. Kita keselnya setengah mati. Tapi ternyata PBB. Lalu bikin lagi gak gampang. Itulah hidup. Tapi memang kalau dipikir-pikir lagi, apakah kita mampu seperti Gehazi? Tumpukan itu kita tolak. Hebat. Karena itu kita berdoa saudara. Ya, supaya kita sungguh-sungguh menjadi hamba Kristus. Oleh karena itu kita dan kemenangan atas perhambaan, maka pertama mari kita sadari bahwa kehidupan kita adalah hidup yang merdeka. Ayo semua tahu ya, kita sudah orang merdeka. Merdeka dari dosa artinya ingat kita bukan hamba dosa. Selalu bilang say no to drugs. No. Say no to sin. Drugs itu urusan kecil lagi. Memang kita tidak berdosa karena kita nggak ngedrugs. Tapi terlalu berdosa karena kita berbohong, karena ini terlalu banyak bukan? Maka bisnis kita jauh lebih berat. Ya, kita mesti berani mengatakan itu. Aspek yang kedua susah. Mari kita mentaati ajaran dan melakukan. Selalu hidup dalam kebenaran. Tetapi ingat bagaimana kita melakukan kebenaran. Kalau tidak mengetahui kebenaran, maka ketahuilah, belajarlah. Jangan berhenti. Hari ini kita lagi belajar. Hari ini kita mengetahui. Tetapi tolong keluar. Lakukanlah di mana yang kau ada. Percayalah ketika kau lakukan itu, kemerdekaanmu itu semakin luar biasa. Makin orang dekat kemerdekaan, dekat Tuhan, makin merdeka. Makin orang merdeka, mati pun bukan ketakutan. Perhatikan ya, sakit mati pun bukan persoalan kalau orang makin dekat dengan Tuhan. Ketakutan dalam hidup karena kedekatan Tuhan jauh. Kita nggak dekat, maka kita takut hidup ini. Yang dekat seperti Paulus. Kalau boleh aku memilih, aku lebih suka kembali pada Bapa. Waduh, dia pilih mati loh. Bukan karena dia pesimis, bukan karena dia putus asa, bukan. Namun ketika aku hidup, aku tahu ini mungkin lebih berguna untuk menolong kalian mengerti Injil ini. Artinya, Paulus tahu betul untuk apa dia hidup. Dan saya kagum. Saya selalu berdoa, Tuhan tolong, jangan sampai ada sisa hari hidupku. Aku hanya duduk-duduk menikmati pensiun. Tuhan tolong! Supaya sampai hari matiku, aku berguna untuk kemuliaan. Tapi saya belum tahu, karena saya belum mati. Saya akan jalani. Semoga kiranya Tuhan menolong. Karena aku lihat Paulus, inilah orang merdeka. Tidak ada sakit bisa menghalangi dia. Tidak ada kesulitan bisa mencegah. Dia maju. Dan itu mengaku. Camkan itu. Pikirkan itu dalam hidup kita. Dan terakhir, kalahkanlah dosa. Caranya gimana Pak? Dengan hidup benar. Ayub adalah model yang menarik. Bahasa Inggris menerjemahkan integrity equivalent dengan menjauhkan diri dari dosa. Ayub orang yang saleh luar biasa, selalu menjauhkan diri dari dosa. Bahasa Inggris pakai integrity. Integritas artinya apa? Menjauhkan diri dari dosa. Bagi saya ini kagum karena bentuknya sangat aktif, artinya apa? Bukan saja dia tidak berbuat dosa, itu dosa. Dia malah pergi jauh dari dosa itu gitu artinya. Maka dia lakukan kebenaran. Ini hebat saudara. Dia gak deket-deket di situ. Saya kadang-kadang merasa fail. Tidak berbuat dosa pun, tapi juga gak jauhkan diri itu dari situ. Sehingga mesti berdoa lagi, Tuhan tolong. Yuk kita belajar yuk melihat itu. Sehingga betul-betul kemenangan Kristus di atas kayu salib, atas perhambaan, menjadi warisan kita, kemenangan kita atas perhambaan. Maka kita bukan lagi budak dosa, bukan lagi hamba dosa. Dapatkanlah kemerdekaan hidup ini, kepastian hidup ini. Song-songlah kematian dengan senyuman dan nyanyian, dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Hati-hati, dunia ini penuh kekacauan. Bukan berapa aktif kita melayani. Bukan berapa banyak kita khotbah. Saya khotbah ribuan kali.
Bukan berapa juta orang angkat tangan karena kita sudah khotbah. No, saya sudah nggak bisa hitung berapa orang angkat tangan. Tapi saya pun tidak tahu mereka bertobat betul apa tidak. Jangan pernah klaim kalau orang bertobat. Siapa yang mau terima Tuhan angkat tangan lalu kau pikir iya. Banyak yang ikut-ikutan, banyak yang palsu. Maka saya ngerti, satu orang saja bertobat, malaikat bersorak-sorai. Masa iya pendeta bingung khotbah jutaan, lalu jutaan itu betul-betul. Shit, tidak percaya. Lalu berapa? Aku pun tidak tahu, karena itu bukan bisnisku. Bisnisku cuma melakukan kehendak Tuhanku dan tidak boleh menghitung dan puaskan. Itu sebab dalam CV saya. Dulu saya suka masuk itu, sekarang coba. Tidak ada kebanggaan, ya, bahwa saya khotbah bisa 1 minggu sekian kali tema. No, coret, tidak boleh masuk di CV. Kenapa Pak? Karena saya pun jujur saja tergoda menikmati. Tak gampang. Belajar melakukan tanpa berhitung susah. Tapi terlalu mahal anugerah. Dan aku tidak akan menggadaikannya. Yuk sama-sama yuk. Ya, dengan begitu kita menjadi gereja unggulan saudara. Bawalah kawan-kawan kita yang mau belajar. Bawalah kawan-kawan kita yang mau menggali kebenaran. Yang betul-betul sungguh-sungguh serius dan mau hidup melayani Tuhan. Yuk kita belajar. Dan kalian harus menjadi duta-duta kebenaran di luar sana. Tunjukkan kualitas hidup orang beriman. Ingat ya, hari ini engkau lolos. Istri jadi gangguan. Hari ini engkau kuat. Suami jadi batu sandungan. Hari ini kita hebat. Anak-anak jadi masalah. Hari ini kita jalan. Orang tua kita jadi pergumulan. Semua bisa? Yes. Belum lagi dunia di luar sana. Tapi ingat, jangan berhenti. Berdoa dan saling mendoakan. Supaya ya Kristus, Tuhan. Tolong aku hamba. Kuat di kemerdekaan yang kau berikan. Amin. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak. Kita sudah merdeka. Hiduplah dalam kemerdekaan itu. Kita sudah merdeka dari dosa. Jangan lagi berbuat dosa. Kristus yang memerdekakan kita. Karena itu, terikatlah kepadanya. Jadilah hambanya. Lakukanlah kehendak. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolong pimpin kami dalam cinta kasih. Engkau memerdekakan kami dari perhambaan. Terima kasih. Dunia ini penuh dengan kemunafikan. Dunia ini penuh dengan kepalsuan. Bahkan gerejamu tak lagi taat padamu. Tapi pada kekuatan-kekuatan uang, kekuasaan, dan berbagai godaan. Namamu disebut, tapi perintahmu tak dilakukan. Ya Yesus Kristus Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib. Itu teriakan kami sebagai gerejamu. Tapi kami seringkali tidak tersalib terhadap keinginan dunia dan dosa. Kami tidak bisa hidup merdeka benar seperti apa yang menjadi mau. Tolonglah. Supaya lewat perenungan, demi perenungan, kemenangan itu berkobar menyala, gagap gempita dalam batin kami karena kami ada di dalam-Mu bersama dengan-Mu. Dan Engkau lah yang menguasai kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan kami. Kami serahkan hidup kami sebagai hamba-hamba. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri saudara, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita.